Berarti kan semua hal harus perlu modal. Ya namanya kerja kan perlu modal. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sahabat Sales dimanapun Anda berada, ingat ya, tetap prokes ya. Sahabat Sales, kali ini saya dan Coach Arif, kami akan membahas tentang pertanyaan yang datang dari Sahabat Sales. Nah, ini pertanyaannya lumayan banyak nih, ya ada 9 poin. Jadi solusi buat sales baru gitu ya. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang melewat ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah berada dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Wah, seger banget, baru selesai mandi ya Coach? Ketahuan dong kalau saya habis baru mandi. Ya, gimana Ibu? Ya, ya seneng ya, jarang-jarang Coach Arif Kalau ketawa ya. kalau di sini kita ngomongnya Ibu ya. Padahal kalau di rumah ngomongnya papa mama ya. Dan buka rahasia Coach Arif. Ya silakan. Apa pertanyaannya? Iya, gini Coach, ada pertanyaan dari sahabat sales nih. Jadi pertanyaannya banyak banget. Ada 9 Satu-satu dulu. Nih ya, apa solusi buat sales baru jika banyak kekurangan? Nah, kekurangannya ini nih banyak banget nih sahabat sales ya. Oke, kekurangan apa aja? Yang pertama nih, tanpa gaji pokok. Tanpa gaji pokok. Yang kedua, tidak ada duit buat anak istri buat 3 bulan ke depan. Itu nggak usah dibahas karena kan nggak jawabannya kan gaji pokok. Terus berikut. Oke. Tidak ada duit buat aktivitas harian. Sama dengan yang nomor 2 kan gitu loh. Terus yang keempat, penampilan kurang keren. Nah, penampilan kurang keren kan gampang, bikin ganteng kan? Iya. Ya pakai apa? Pemutih sama lotion ya, Di? Dokter Match nanti ya. Oke. Kemudian enggak, masalah kita ada temen namanya Dokter Match yang punya produk gitu. Ya, boleh nanti ya produknya ya. Nomor 5, harga dengan kompetitor lebih mahal. Kemudian yang keenam, komisi nggak jelas berubah-ubah. Oke. Yang ketujuh, stok barang tidak ada. Oke, keren dong. Kalau gitu ngapain kerja ya? Terus? Nomor 8, barang yang dijual untuk kalangan menengah ke atas. Oke. Yang ke-9, tidak ada tim. Oke. Loh, kan dia baru kerja, gimana nggak ada tim apa hubungan? ini kayaknya udah mulai ngaco kemana-mana nih. Oke, kita bahas satu ya, Bu. Iya. Boleh nggak aku pinjam catatannya, Bu? Iya, boleh, silakan. Maksudnya biar aku bisa bantu ngingetin gitu ya, ngingetin. Ini kayaknya pertanyaannya nih banyak banget. Oke, so yang ini persoalan klasik ya. Kalau seorang sales ya, sales kan memang saya temukan ada 2 atau 3 hal gitu ya. Jadi atau 2 atau 3 hal. Jadi memang ada sistem yang namanya sales itu yang tidak digaji, tapi dalam based on commission. Saya menemukan itu terjadi di kayak perusahaan motor tuh ada, atau di perusahaan kayak asuransi ada, ya. Atau di multi level ada, tapi harus modal kan? Modalnya apa? Modal tenaga beli barang sendiri. Oh iya, beli barang dulu. Iya dong, ya. Kalau asuransi kan berarti perlu modal. Ganteng dulu kan. Berarti kan sebenarnya persoalan kurang keren kan itu sebenarnya ada jawabannya dong. Iya. Berarti kan semua hal harus perlu modal. Ya namanya kerja kan perlu modal. Itu dulu gambarannya. Satu. Yang kedua, kalau buat saya gini gambar. Yang kedua adalah sebenarnya di kepala saya udah banyak banget nih isi kepalanya. Yang kedua adalah bekerja dengan ada uang makan dan ada komisi. Saya pernah dapat tuh di perusahaan motor ada yang kayak gitu, Bu. Perusahaan motor, perusahaan mobil dan sebagainya. Jadi dia dapat, jadi gini gambarannya. Dia dapat uang makan kalau mereka tercapai ketemu dengan berapa orang per hari. Jadi kayak gitu, Bu ya. Nah, jadi ini kaitannya sama dia nggak punya uang buat jalan. Pertanyaan saya kan kayak macam telur sama ayam mana duluan gitu loh ya. Jadi ayam atau telur mana duluan.
Jadi balik lagi, ini juga pernah terjadi dengan karyawan kita kan, tapi kan bedanya kita diskusikan, setelah diskusi, either dia mau pinjam uang sama orang, atau either dia mengikat pinggangnya lebih kencang, atau kasbon kan gitu ya, kasbon. Nah tapi kan yang menarik adalah apakah perusahaan mau ngasih kasbon kepada orang baru? Belum tentu, karena nggak ada jaminan. Ya beda ya, kalau orang yang sudah lebih senior, kita meyakini bahwa kasbon itu pasti ada kembali. Kalau yang junior, jangan-jangan bye-bye gitu loh. Nah, 2, 3, ada yang sistem gaji, tapi juga ada komisi. Pasti komisinya lebih kecil, karena gajinya lebih gede. Nah, pertanyaan menarik, saya menemukan yang sistem gaji ada beda lagi, Bu. Gajinya kayak gini. Misalkan ditanya, kamu mau gaji berapa? Ada yang kayak gitu, Bu. Misalkan, saya mau gaji sekian juta, boleh. Saya kasih targetmu segini ya. Mau gaji segini, targetnya segini. Jadi targetnya beda-beda berdasarkan gaji. Itu juga bisa. Tapi pertanyaan kan jadi beban tuh, Bu. Ya. Kalau nggak tercapai gimana? Nah, itu balik lagi. Ya sistem. Ada yang keempat, only gaji saja dan tidak ada komisi. Ada kan? Nah, pertanyaan menarik. Kalau saya milih yang mana? Saya akan milih semua kecuali yang digaji tanpa komisi. Kalau mama kayak gitu, apa bedanya kita sama admin? Ini bukan mendiskredit admin ya, bukan mendiskredit operasional ya. Jadi artinya gini. Anda memilih sebagai sales tentunya mendapatkan pendapatan lebih besar. Pendapatan lebih besar. Jadi seorang yang bekerja di belakang meja, seperti itu kan ya. Betul, maksudnya gitu. Jadi pemahamannya adalah dapatnya lebih gede, stresnya juga pasti lebih gede dong. Iya. Pertanyaannya, jadi ada weekend nggak? Tidak ada. Apakah ada jam kerja jam 5? Tidak ada. Karena dia semakin dia keras berusaha, dia akan semakin duitnya dapat lebih banyak. Yang istilah saya adalah dia nanam akan menuai. Lah kalau bagian yang lain di luar sales, ya pasti pekerjaannya berdasarkan apa? Jam kerja. Jadi make sense. Jadi clear ya Bu ya? Jadi kalau buat saya pribadi ditanya, saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya cuma jawab sederhana, modal. Nggak ada rumus. Yang kedua, saya nggak ada uang untuk masa depan saya, untuk keluarga saya. Cari kerjaan yang punya ada modal. Pertanyaannya menarik adalah, sama aja kayak gini. Contoh, kalau kita dagang, kita kan beli barang nih. Modal nggak, Bu? Modal dong. Pertanyaannya, apakah pasti laku? Belum tentu. Belum Gimana tentu. Tergantung cara kita menjual. Nah, pertanyaannya, kalau nggak laku, anak istri makan apa? Sama aja toh, bedanya apa? Iya. Sama aja toh. Sama kayak saya waktu ketika pertama kali menjadi sales dengan gaji yang sangat kecil, saya punya istri, saya punya anak, saya harus menafkahi mereka, saya harus mati-matian bekerja. Makanya kalau ditanya dulu ibaratnya kalau saya jarang pulang ke rumah, make sense dong. Iya. Kenapa? Karena saya gila-gilaan kerjanya karena untuk menutupi kebutuhan keluarga. Pertanyaan, emang kantor mau tahu? Iya, enggak pernah mau tahu. Memang dia perlu tahu bahwa lu pulang apa enggak. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Emang dia mau tahu kalau hubungan lu sama pasangan jadi jelek? Nggak mau tahu. Apakah dia mau tahu kalau hubungan kita sama anak atau jangan-jangan dipanggilnya uncle gitu ya, paman gitu, om gitu loh, karena udah ngejar ketemu? Nggak mau tahu kantor. Kantor cuma mau tahu target. Tapi pertanyaannya, itulah bidang penjualan. Karena Robert Kiyosaki selalu menekankan kalau bidang penjualan kalau dikuasai, maka dia akan bisa masuk ke kuadran-kuadran lainnya. Ya, masuk kuadran yang di cash flow kuadran, Bu. Yang artinya jadi karyawan, terus kemudian jadi investor dan sebagainya. Karena saya nggak gitu menguasain. Tapi masuk ke gambarannya adalah kita investasi waktu, investasi tenaga, dan ide untuk menghasilkan income. Tapi banyak orang yang mau jadi sales, tapi maunya dikasih gaji, tapi tanpa do something gitu loh. Kalau mama kayak gitu, saran saya jangan jadi sales, resign. Resign, karena itu pekerjaan itu tidak cocok. Berarti mindset Anda sebagai seorang sales dulu kali ya, Coach ya. Nah, yang jadi masalah, Bu. Nah, ini yang mau saya kasih gambaran. Kenapa sih orang jadi sales? Kenapa dia nggak jadi admin? Kenapa nggak dia jadi operator? Kenapa dia nggak jadi apa? Kira-kira kenapa menurut Ibu? Karena kayaknya lowongan pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan sales ya. Betul. Dan jawabannya satu lagi, Bu. Karena orang yang lebih pintar pada lu lebih banyak. Yang dimana mereka di level itu. Sedangkan orang yang tidak terlalu pintar seperti saya
yang IPK-nya nilainya pas-pasan, maka di dunia bidang penjualan. Kalau saya pinter, misalkan contoh, saya kasih tahu IPK saya cuma 2,6 apa 2,5, saya lupa. 2,6 apa 2,5. Kalau IPK saya 3, kira-kira apakah saya bakal jadi penjualan? Tidak mungkin. Saya jadi apa? Pasti operasional, jadi admin. Apakah kalau saya jadi operasional per hari ini saya duduk di sini? Bicara seperti ini? Belum tentu. Siapa yang setuju? Ya komen ya, komen. Jadi maksud saya mau kasih gambar. Ini loh yang terjadi karena nggak ada pilihan lain. Ini yang harus saya hadapi, ini yang harus saya jalanin. Karena IPK-nya nilai jelek. Jadi pertanyaannya, pendidikan cuma SMA. Pendidikan cuma SMK. Nggak punya duit. Betul dong? Atau berarti pilihannya apa? Kerjanya cuma ala kadarnya. Pertanyaan nih, saya mau nanya ke Adi nih. Nih jujur ya, Di. Wah, ini Adi udah pegang kepala nih. Adi udah pegang kepala. Nih jujur ya, Di. Sekarang saya mau nanya, Di. Adi memulai karir sebelum dia menjadi asisten saya dan yang semua studio dan perekaman itu adalah Adi. Kan kita tahu ya, mungkin teman-teman kan nggak tahu bahwa Adi latar belakang adalah office boy. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa lo milih kerja jadi office boy, Di? Kenapa nggak jadi admin? Kenapa nggak kerja yang jaga gudang kayak atau apa? Kenapa lo pilihnya adalah office boy? Nah ini pertanyaan yang menohok, pasti dia juga stres ya. Tuh kan dia stres. Kenapa lo milih jadi office boy? Nggak keterima ya Pak? Nggak keterima? Nggak keterima maksudnya? Iya emang Nggak keterima di mana? di gudang nggak keterima. Nggak terima. Oh pernah ngelamar di gudang nggak keterima. Ini aku nggak pernah tahu nih Bu. Ini dia cerita sendiri nih. Di Alfa dulu pernah. Pernah ngelamar di salah satu minimarket. Jangan ngomong gitu ya. Salah satu minimarket diterima? Nggak juga. Oke, padahal kalau ditanya ganteng apa nggak ganteng ya? Iya. Ini kurang apa nih orang nih ya? Iya. Oke, apalagi di? Lu ngelamar di mana lagi yang lu nggak keterima? Kalau dua distributor itu udah pernah 2 kali nggak pernah diterima. Dua minimarket maksudnya. Dua minimarket yang terkenal, dua-duanya nggak diterima. Pertanyaan saya, waktu lu ngelamar jadi office boy, saingan lu banyak nggak? Banyak banget. Pertanyaannya, gimana orang bisa milih? Dan masalahnya kayak gini Bu, banyak orang gengsi kan jadi office boy. Iya. Betul ya? Sayangnya Adi nggak ya? Dia cuek banget, dia bodo amat. Pokoknya duit. Ya walaupun akhirnya memang hidupnya tidak di dunia itu lagi kan. Tapi pertanyaan menarik adalah berapa banyak orang yang gengsi mau kerja jadi office boy? Banyak banget, betul nggak Di? Banyak ya. Di teman-teman di kampung juga gitu ya? Iya dia masih nanya, lu kerja apa? Ya dulu ya Pak. Dulu ya. Office boy. Mau dia. Gak mau tuh kan, gengsi kan. Jadi makanya kenapa mereka berasumsi jadi sales jauh lebih baik. Tapi dia nggak mau jalanin. Dia nggak mau jalanin. Pertanyaannya sederhana buat saya. Kalau nggak mau ngejalanin, kan lucu. Pertanyaan saya. Sekarang gini deh, kita logika ya Bu Ana. Kita pakai logika. Jualan di minimarket. Iya kan? Atau yang ngurusin minimarket, seberapa sulitnya sih? Kok sampai segitunya Adi nggak diterima? Salah apa lo? Iya. Apa salahnya? Lu tau nggak kira-kira salahnya apa lo? Sampai Saya nggak keterima karena apa ada tes matematik. oh kan bayangin Adi tidak diterima karena tes matematik. Gila, Indomaret suruh Terus tes mau jadi matematik. kasir. Oh iya mungkin. Coach Arif minimarket. Minimarket mungkin bisa jadi ya. Ya. Disuruh menghitung supaya jangan sampai duit hilang gitu ya. Oke. Ya, nanti mungkin di rolling jadi kasir kan. Oh iya betul. Nah, makanya jadi pertanyaan menarik kan. Jadi ketika Anda memilih jadi sales, sebenarnya itu adalah bidang yang tepat, tapi Anda sendiri harus mau berkorban. Pertanyaannya, kalau orang nggak punya duit ya Bu Ana. Orang nggak punya duit nih, lamar kerja nih, emang nggak pakai ongkos? Iya. Perlu modal nggak? Bu Ana kurang deket Bu. Iya. Perlu modal ya? Iya. Jadi kalau perlu modal, pertanyaan yang menarik adalah kalau orang nggak punya modal, gimana mau bisnis Bu? Dia mau jalanin. Tapi mungkin dia mikir gini, kalau gue punya modal, minimal ongkos untuk keliling, nanti kalau nggak berhasil gimana? Itu kan yang sering terjadi kan? Iya. Nah, Jadi buat sahabat sales yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan kita gimana nih Coach Arif? bisa masuk ke pastiprestasi.com. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kita online, e-learning, kapanpun Anda mau belajar. E-learning ya. E-learning ya, kapanpun Anda mau belajar bisa. Satu. Yang kedua, kita juga
kalau mau ngundang kita bisa masuk ke corporaconsulting.com dan silakan langsung kontak kepada Bu Ana atau tim kita Ica yang bisa membantu Anda untuk penjualan ke dunia korporasi dengan tim-tim kami yang semua tersertifikasi dan prestasi dalam dunia penjualan. Sehingga mudah-mudahan kami bisa ngebantu Anda untuk mencapai performance sebelumnya. Yang membedakan kami adalah kami bantu memfokus bagaimana meningkatkan performance. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan saya Namelani mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.